Hmm, akhirnya ada juga sepatu kaki yang bikin gua kecewa. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Haikal. Yang kamu di hot Dan kalau review masih yang guys, selamat datang di YouTube channel gua. Nah, buat kamu yang belum tahu, biasanya di sini gua ngobrolin sneakers dan ya, hari ini gua bakal ngobrolin sepatu terbaru dari Kanki yaitu Kanki Roster. Sebelum itu, buat kamu yang baru tahu mungkin ya, silahkan subscribe dulu channel ini, klik tombol notifikasi biar tiap ada konten baru dan biasanya gua uploadnya weekly ya. Itu bakal langsung ketahuan. Dan jangan lupa juga like, share, comment, and all of those stuff. Nah, buat kamu yang belum follow Instagram gue, silakan follow dulu. Di sana gue biasanya bikin daily content. Kalau di sini weekly, kalau di Instagram tuh daily content. Akhirnya gue baru nyampe nih sepatu terbaru dari Kanki. Udah rilis sekitar mungkin sepekanan yang lalu gitu ya. Dan ini salah satu sneakers yang pas pertama banget gue lihat langsung gue kepincut banget karena bahasa desainnya itu keren banget guys. Asli, dari visualnya kesan pertama yang gue lihat memang ini sangat sangat keren, sangat-sangat eye-catchy gitu ya. Tapi ternyata di sepatu ini ada beberapa hal yang ngebikin gue sedikit let down. Nah, mari kita bahas apa aja sih hal-hal yang bikin sepatu ini keren dan apa aja hal-hal yang bikin gue kurang suka dengan sepatu ini. Oke, pertama kita bakal ngobrolin dulu untuk cerita dari sepatu ini sendiri ya. Bukan cerita sih sebenarnya, lebih ke backgroundnya. Jadi, lini Kanki Classic, salah satu sepatunya itu ada Kanki Roster dan ada Kanki Story Kagayaku kalau nggak salah ya. Nah, Story Kagayaku ini dirilis beberapa bulan yang lalu. Konsepnya itu memang mirip kayak sepatu ini juga. Dari segi desainnya juga mirip. Ada K-nya, logo Kanki. Kemudian menggunakan sole yang konstruksinya itu kayak Adidas Boost. Tapi dibikin dengan desain yang lebih chunky. Tapi quite plain. Nah, that's why gue kurang suka sama siluet yang pertama, yaitu Story Kagayaku ya. Karena yang dari gua lihat tuh solnya itu kayak kurang nyambung sama si uppernya. Uppernya udah cukup klasik, tapi bagian solnya itu lebih ke modern. Nah, begitu mereka ngeluarin Kanki yang Rockstar ini dari lini yang sama, yaitu lini Kanki klasik itu tadi, gua langsung kepincut nih. Karena menggunakan midsole yang desainnya itu quite complicated dan sangat sporty dan masih kelihatan asik gitu, masih kelihatan klasiknya. That's why ini yang ngebikin gue langsung pengen nyobain banget lini Kanki klasik. Ya guys, memang Kanki di tahun ini tuh gebrakannya seru-seru banget ya. Apalagi mereka juga udah ngetising kolaborasi terbaru bersama Rotype Riot. Dan sebelumnya mereka juga berkolaborasi triple collab gitu ya bersama Mr. Sabotage. Kemudian ada Staple dan Kanki. Di lini Kanki sport style-nya. Nah, kebetulan juga gua kurang suka sih sebenarnya sama dua sepatu itu. Ya udah gua pass on that walaupun collab-nya keren banget asli. Secara visualnya juga oke gitu ya, tapi gua kurang sreg sama desainnya karena memang terlalu menurut gua personal walaupun gua belum on hands langsung sepatunya tapi menurut gua personal itu tuh kayak terlalu maksa vibes preppy-nya atau vibes formalnya. Ya udah guys, itu sekilas tentang Kanki. Tapi gue cukup nge-appreciate apa yang dilakuin Kanki tahun ini. Gebrakannya keren-keren banget. Dan sebelumnya lagi ada kolaborasi bersama Aditya Logi. Nah, itu salah satu yang masih jadi favorit gue banget di tahun ini. Berikutnya, ada rilisan yang bikin gue juga suka banget. Dari segi desainnya ya terutama, yaitu siluet yang satu ini. Ini siluet baru namanya Roadstar. Oke, kita mulai dari desainnya sendiri. Kalau dilihat ini memang bisa dibilang desain klasik ya, klasik running sneakers. Ini inspirasinya gue lihat dari beberapa siluet mungkin arah-arah kayak New Balance gitu ya. Potongan-potongan panelnya itu keren banget, asik banget. Dan secara teknikal, kalau dilihat dari potongan panelnya ini memang cukup mahal ya, bisa dibilang cukup mahal karena ada beberapa potongan-potongan yang terpisah kayak di logo K-nya sendiri, di sini ada potongan yang terpisah, kemudian di bagian mudguard-nya ada potongan suede lainnya, kemudian di bagian IST-nya juga ada beberapa panel-panel lain. Jadi semakin banyak panel sebenarnya semakin mahal untuk ngebikin sepatu karena kita harus ngebikin beberapa cetakan atau beberapa pola. Jadi intinya ini pecah polanya itu lumayan banyak sehingga kalau dilihat dari sekilas gitu ya, kalau dilihat dari luar, memang sepatu ini seharusnya lebih mahal. Tapi Kanki being Kanki, mereka selalu ngejual sepatu yang well built dengan harga yang cukup affordable. That's one thing that I really appreciate tentang Kanki, karena mereka bisa nge-press harganya sebegitu affordable-nya ya. Nah, sepatu ini dijual dengan harga 388 untuk harga retailnya. Dan kemungkinan besar sepatu ini udah sold out ya.
Untuk harga marketnya sendiri atau resale price-nya sendiri, sepatu ini di kisaran 400-an atau mungkin 450-an. Dan untuk colorway-nya sendiri, gue lihat ini sangat besar. Inspirasinya itu dari Gel 1130 yang berkolaborasi bersama HAL Studio, yaitu Forest ya, colorway Forest. Ini yang dirilis di tahun 2022. Jadi ada kombinasi warna orange-nya, pop orange, kemudian ada warna green atau olive, bukan olive sih yang jelas. Ya, intinya shade of green, kemudian ada black, dan ada beberapa warna tan. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian-bagian atau konstruksi dari sneakers ini sendiri. Untuk bagian overlay paling atas, ini yang paling mewah, paling premium, yaitu menggunakan suede. Dan ini genuine suede ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kaki ini memang seringnya pakai genuine suede alias suede asli. Di bagian mudguard, kemudian bagian tengah sini, bagian toe box-nya, berlanjut ke bagian IST, ada potongan, dan feel suede-nya itu lembut banget, asli. Ini kalau disisir memang kelihatan ya, shades-nya. Kemudian di sini juga ada potongan kecil, ini jempil kecil kayak ini aneh banget sih. Maksudnya kayak pasti harus dipecah pola lagi nih untuk satu potongan. Iya deh, ini ada jahitan lainnya, tambahan, jadi memang ini ditumpuk ke atas kayak gini ya, untuk konstruksinya. Ini ada pecahan satu, kemudian juga ada logo K-nya, dan di belakang ada tambahan suede lainnya untuk bagian heel counternya. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian underlay-nya. Underlay-nya ini menggunakan ripstop mesh ripstop yang looks-nya itu shiny, dan di bawahnya lagi atau di atasnya lagi ini ada fuse overlay untuk di bagian logo kakinya sendiri. Ini ada fuse. Untuk di sininya ada stitching, ini detail yang keren banget, ada stitching orange. Kemudian di bagian IST-nya ini ada tambahan fox leather ya. Fox leather warna beige kayak gini untuk nutupin bagian IST-nya. Dan di bagian tengahnya juga ada logo Kanki di sini. Sama untuk bagian tongnya ini udah menggunakan mesh nih. Mesh yang berbeda lagi, nylon mesh ya. Dan ada woven tab-nya juga nih. Ada logo Kanki klasik. Kayak gini guys. Oke, ini untuk bagian uppernya. Ada detail-detail stitching ini unik banget ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya story di balik stitching ini apa. Tapi yang jelas ini ngasih pop orange yang keren banget menurut gue. Bagian depan, 2. Kemudian juga di bagian belakangnya. Nah, berlanjut ke bagian belakang. Ini di sini ada tambahan leather atau ya synthetic leather. Dan ada logo Kanki ya. Oke, itu dia untuk bagian uppernya. Kompleks ya. Keren banget ya. Untuk bagian uppernya sendiri ini asli sih. Secara desainnya itu unik banget. Kalau di-collabin siluet-siluet kayak gini bakal pecah sih menurut gua. Yang GR-nya aja colorway-nya itu keren banget. Nah, by the way mereka ngeluarin 3 colorway. Ada yang warna green, kemudian ada warna grey, dan satu lagi kalau nggak salah hitam putih ya. Oke, sekarang kita berlanjut lagi ke bagian liningnya. Ini menggunakan mesh juga well padded. Menurut gua enough ya, cukup. Nggak yang tebel banget, tapi rasanya itu nyaman aja, comfort aja. Kemudian kita cek untuk insole-nya sendiri. Nah, insole-nya ini tebal banget ya. Ini ada beberapa material yang berbeda di sini. Satunya menggunakan foam dan ini kayaknya menggunakan EVA ya. Ya guys, ini menggunakan EVA dan lumayan tebal. Untuk bagian insole-nya juga udah ada brandingan kakinya di sini guys. Nah, kayak gini untuk insole-nya. Alright, setelah kita cek bagian insole-nya, sekarang kita mau lihat dulu bagian midsole-nya. Nah, ini salah satu parts yang gua suka juga dari sepatu ini. Ternyata kombinasi upper dan midsole-nya itu nyambung banget ya, cocok banget menurut gua. Dan ya, ini ngasih looks yang lebih sporty gitu. Nah, untuk keempukannya sendiri menurut gua ini cukup empuk ya. Kalau dipencet-pencetin ini kerasa banget ya empuknya. Kemudian di belakang ini ada heel clip. Nah, gue ragu sih ini fungsinya cuma buat aksesoris doang kayaknya. Biasanya kan heel clip kayak gini, entah itu ngasih feel yang lebih rigid di bagian belakangnya atau untuk bagian tengahnya. Tapi untuk heel clip di sini seharusnya ini untuk aksesoris doang ya. Nice, ada pop color orange-nya juga, jadi masih nyambung dengan bagian sneakers-nya. Dan ini yang bikin look-nya itu bikin mirip banget sama kolaborasi antara HAL Studio dan Essex di Gel 1130. Nah, ini dia untuk bagian midsole-nya. Kita balik ke belakang, outsole-nya kayak gini, menggunakan full rubber ya, rubber traction-nya. Juga ada karot-karot potongan di sini, biar kita melangkahnya atau ya berjalannya itu lebih fleksibel, atau flexible zone-nya. Dan di sini ternyata nggak ada shank plate. Ya, of course ya, dengan harga 300-an.
But anyway, overall design dari midsole, outsole, dan uppernya itu gue appreciate banget. Ini keren banget. Tapi ternyata guys, setelah paketnya langsung nyampe gitu ya, pas gue hands on, gue ngerasa ini salah satu rilisan kaki yang bikin gue let down, yang bikin gue sedikit kecewa. Bukan karena sepatunya guys, tapi ini karena kakinya. Biasanya mereka ngasih standar yang tinggi banget dengan harga yang cukup affordable. Tapi beberapa hal yang gue dapati di sini adalah yang pertama, ini sekarang kita ngomongin untuk konsnya ya. Yang pertama, paket yang datang itu tadi gue lupa nunjukin unboxingnya. Boxnya kayak gini guys. Udah penyet-penyet banget. Ini karena memang dikirimnya pakai bubble wrap doang. Ya gue paham sih mungkin untuk ngepotong cost-nya lagi ya. Karena harga sepatu ini sendiri udah cukup murah. But gue rather memilih untuk bayar lebih sedikit untuk ada double box biar feel unboxnya itu tetap kerasa gitu ya, experience-nya tetap kerasa. Jadi gue appreciate banget kalau misalkan ada brand yang berani ngasih double box biar paketnya nggak penyet-penyet kayak gini. So anyway, itu dia untuk parts yang pertama bikin gue let down karena pakai bubble wrap biasa doang. Nah, hal yang kedua adalah sebenarnya ini bukan pure kesalahan dari kangkinya sendiri. Ya, walaupun tetap kangki juga sih yang bersalah. Cuman kalau menurut gua untuk sekelas Kangki yang dimana mereka salah satu brand yang cukup bagus dalam ngebikin sepatu, mereka udah keren banget gitu ya, secara build quality-nya, secara material yang mereka pakai, mostly keren. Tapi di pair yang khususnya untuk sebelah kiri, ini kisinya lumayan parah banget nih guys. Terutama lem-lem masih belubaran di mana-mana. Gua nggak tahu deh, entah ini projectnya itu kejar-kejaran banget di akhir tahun 2024 atau entah apa. Intinya kisinya itu sedikit berantakan ya di pairs yang gua dapat di sini. Terutama di bagian sini juga masih ada lem. Di bagian ini nih, di bagian toe box-nya ini agak bukan agak sih, udah memang wrinkle banget karena miring ya potongannya dan ini dipaksa langsung jahit. Jadi ya udah, jadinya kayak gini. Kalau misalkan kita lihat dari jauh sih mungkin nggak terlalu ketara ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi once kita udah nemuin spotnya atau nemuin flaws-nya itu langsung kayak, come on man. Jadi ya ini salah satu hal yang gue rasa let down ya. Gue rasa kecewa dari sepatu ini. Berikutnya adalah gini guys. Untuk sizingnya sendiri, ini salah satu hal yang aneh banget. Jadi memang di postingan-postingan mereka udah nge-state kalau sepatu ini harus di upsize. Jadi installnya itu kalau misalkan gue biasanya pakai 27, seharusnya gue ngambil di 43. Atau tulisan di marketplace-nya 28 cm. Nah, jadi memang benar-benar kalau kamu pengen beli sepatu ini, harus nanyain dulu sama entah itu hostnya, entah itu adminnya. Intinya kamu harus confirm dulu kira-kira kamu pakai size yang berapa biasanya. Nah, di sini gue ngambil size 43. Turns out ternyata memang agak sedikit roomy ya. Memang agak sedikit roomy, tapi masih bearable, masih cukup gitu ya. Nggak terlalu gede banget. Nah, tapi yang gue kurang suka adalah, ini lebih ke personal opinion sih. Sepatu ini tuh terlalu empuk, terlalu nyaman. Untuk sekelas sepatu-sepatu yang biasanya kita pakai daily buat berjalan gitu ya. Gue rasain sepatu ini berada di sepatu-sepatu yang memang kita biasa pakai buat running gitu. Mulai dari insole-nya udah nyaman banget, kemudian juga komposisi dari midsole-nya ini begitu dipencet langsung kerasa ya guys. Kenapa sih jadi cons atau jadi kekurangan kalau misalkan sepatu-sepatu daily itu terlalu empuk? Semakin lama kita pakai sepatu dan ternyata sepatu itu terlalu nyaman atau terlalu plush di kaki kita, biasanya kita bakal ngerasa lebih cepat pegel gitu. Nah, berbeda dengan sepatu-sepatu yang lebih stabil, antara softness dan hardness-nya itu stabil, kita nggak terlalu ngerasain yang namanya pegel. Terutama di bagian midfoot-nya, ini bisa di twisting banget ya, karena nggak ada support-nya di sini, di tengah. So ya, itu menurut gue salah satu hal yang kurang ya dari sepatu ini. Seharusnya, kalau menurut gue personal ya, untuk bagian midsole-nya ini compound-nya bisa sedikit lebih keras. Sedikit aja gitu ya, jangan terlalu keras banget. Tapi kalau untuk yang ini sih ini kerasa banget plush-nya. So, itu dia guys, beberapa hal yang gue temuin dari sepatu ini. Walaupun gue baru nyobain make indoor gitu ya, baru pakai beberapa jam, gue coba rasa-rasain, ternyata ya ini memang
feel-nya itu terlalu plush, terlalu empuk. Mungkin buat beberapa orang yang suka dengan sepatu empuk bakal suka banget atau bakal nggak appreciate banget feel dari sepatu ini. Tapi kalau gue yang lebih senang pakai New Balance atau Asics yang notabene-nya lebih stabil, lebih firm antara softness dan hardness-nya, menurut gue sepatu ini terlalu empuk gitu ya. So, itu dia guys, beberapa takes on dari gue tentang sepatu ini. Gimana menurut kamu? Apakah kamu salah satu yang ngekop sepatu ini juga waktu pertama dirilis? Jangan lupa komen di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena gue bakal upload daily. Nah, untuk tahun 2025 ke depan, insya Allah gue bakal upload 2 konten setiap pekannya dan it's a challenge for me. So, buat kamu yang udah subscribe, thank you so much. Terima kasih udah support channel ini dan ya, enjoy the content. Thanks for watching sekali lagi. Now we see you guys in the next video. Bye.